Selamat pagi. Kali ini aku akan menjelaskan presentasi tentang persinyalan kereta api. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dani Firdaus dengan NIM 2111008. Di presentasi kita kali ini akan membahas tentang definisi dan persyaratan umum sistem persinyalan, jenis-jenis sistem persinyalan, peralatan utama sistem mekanik, peralatan utama sistem elektrik, contoh tanda atau semboyan. Nah, untuk persinyalan mekanik, sistem pengaturan perjalanan kereta api yang menggunakan alat-alat mekanik untuk memberikan sinyal kepada masinis dan mengatur keamanan pergerakan kereta. Sistem ini masih digunakan di beberapa jalur kereta api di Indonesia, terutama daerah yang belum menggunakan persinyalan elektrik atau elektronik. Nah, ini adalah contoh bagian-bagiannya. Ada perkakas handle untuk mengatur arah keretanya, terus ada whistle itu untuk jalur pada keretanya, dan ada papan lengan dan kode semafor. Nah, ini contohnya di yang gambar di bawah itu ada tiang untuk sinyal, di bawah itu ya kawat baja. Ada untuk tiang sinyalnya juga ya, seperti papan lengan atau kode semafor itu. Terus ada handle-nya untuk mempergerakan dia bakal ke kanan atau ke kiri. Terus untuk cara kerjanya ya kayak sistem mekaniknya itu masuk ke stasiun berlengan 2 biasanya, dan lengan sinyal lurus itu mendatar, artinya kereta harus berhenti di depan tiang sinyal. Terus ya lengan sinyal atas serong dengan sudut 45 derajat, maka kereta boleh berjalan. Kalau dengan sinyal di bawah serong di atas sudut 45 derajat, maka kereta boleh berjalan hati-hati. Nah, kalau gambar yang utama itu kalau sinyal keluar dari stasiun berlengan 1, untuk yang gambar kedua adalah dengan sinyal serong ke atas dengan sudut 45 derajat, maka kereta boleh berangkat atau meninggalkan stasiun. Nah, lengan sinyal mendatar artinya kereta harus berhenti. Nah, ini untuk kawat-kawat yang menggunakan sinyalnya ya, ini secara dekat untuk melihat leader atau whistle secara mekanik. Terus ada untuk menggerakkan roda whistle-nya juga ya. Ini yang sebelah kanan atas itu adalah papan semafor ya. Terus kita masuk ke pembahasan tentang persinyalan elektrik. Persinyalan elektrik KAI adalah sistem pengaturan perjalanan kereta api yang menggunakan peralatan listrik dan elektronik untuk memberikan informasi kepada masinis serta mengatur keamanan dan kelancaran perjalanan kereta secara otomatis dan efisien. Nah, ini adalah untuk diagram bloknya. Terdapat interlocking system, terus ada relay interlocking, hybrid relay interlocking, ada telecommunication system, ada power system, dan diteruskan untuk track circuit, untuk color light signal, ada power machine dan axle counter. Jadi saya akan membahas secara sederhana aja ya. Jadi interlocking system ini adalah untuk mengatur pergerakan kereta api secara aman dan otomatis untuk memastikan jalurnya bebas sinyal dan tidak ada tabrakan. Jadi interlocking ini adalah sistem pusat otaknya yang memastikan sistem kendali utama yang mengatur sinyal agar whistle tidak bertabrakan. Jika sinyal menyala hijau, maka whistle-nya jalurnya itu boleh dilewati. Kalau relay interlocking itu ya dia masih sistem lama sih, pakai relay mekanik. Jadi untuk hybrid interlocking itu campuran antara panel elektronik dan relay biasanya. Ya, untuk elektronik
interlocking itu adalah sistem modern. Dia lebih pakai komputer, dia modulnya pakai I/O digital, dan ya dia pastinya lebih cepat dan canggih tentunya ya. Terus track circuit itu untuk sensor pada rel yang mendeteksi apakah kereta itu berada di jalur gitu, untuk dan dia mengirimkan data ke interlocking. Terus ada axle counter itu untuk menghitung jumlah kereta yang masuk dan keluar jalur, memastikan itu kosong apa terisi. Terus ada point machine, alat untuk menggerakkan wesel itu untuk rel pembelok ya. Terus itu tuh dia diperintah oleh interlocking agar kereta itu masuk jalur yang tepat. Terus ada color light signal untuk memberi sinyal lampu untuk mekanik, kalau merah stop, kuning hati-hati, hijau jalan. Warna dikendalikan oleh interlocking. Terus ada LCP atau FDU itu visual display, itu alat pemantau tugas untuk menampilkan posisi kereta, status sinyal, dan kondisi jalur di layar. Terus ada telecommunication system, itu komunikasi antara petugas seperti PABX, data communication, terhubung ke interlocking agar koordinasi berjalan lancar. Terus yang ke-9 ada sumber listrik untuk seluruh sistem, power system ya. Jadi dia itu kayak ada UPS, ada baterai, ada genset, dan untuk bekerja saat listrik padam gitu. Terus untuk cara kerjanya itu kereta terdeteksi oleh track circuit nih atau axle counter, terus datanya masuk ke interlocking system, dan interlocking sistemnya akan mengecek apakah jalur aman atau tidak, terus mengatur sinyal dan poin to mesin menggunakan wesel, dan masinis melihat sinyal bergerak sesuai instruksi. Semua dikontrol otomatis agar bisa dipantau oleh petugas lewat layar LDU gitu. Sekarang kita masuk ke peralatan sistem persinyalan kereta. Nah, ini ilustrasinya. Di sini ada interlocking, itu pusat kendali otomatisnya untuk mengatur ya sinyal, perlintasan kamera, level crossing, dan wesel ya. Terus ada sinyal lampu itu kayak ya merah, kuning, hijau, kayak ya lampu merah ya pada umumnya hampir sama. Terus ada point mesin penggerak wesel, alat untuk mengubah rel jalur itu apakah belok, apakah lurus. Dia itu digerakkan secara otomatis oleh interlocking ini. Terus level crossing, dia itu perlintasan sebidang otomatis, jadi palang pintu kereta yang menutup otomatis kereta akan lewat atau enggak gitu. Interlockingnya ini mengaktifkan berdasarkan posisi kereta, untuk tentunya untuk menyelamatkan pengguna jalan. Terus lokal control panel, dia tuh untuk panel kendali lokal, digunakan petugas stasiun untuk memantau dan mengendalikan sinyal, jalur rel, perlintasan. Alur kerjanya ya interlocking ini memproses info apakah ini jalur atau aman apa tidak. Jika aman, interlockingnya akan mengatur sinyal lampu ke hijau dan mengatur point machine agar jalur itu benar, dan menutup palang jika ada perlintasan dan petugas bisa memantau semuanya lewat lokal control panel. Ada plat penyambung penyekat listrik atau rail join, ada kotak penghubung satu daya box junction. Sistem pendeteksi KI ini mendeteksi KI pada bagian rel. Dua alat pendeteksi KI ini dikenal adalah track circuit dan axle counter. Adapun pendeteksi yang harus mampu mendeteksi secara akurat, mampu memberikan kemudahan pengawasan dan perawatan lokasi di area stasiun atau di lintas stasiun. Nah, seperti halnya lampu lalu lintas, ini hijau memperbolehkan untuk melintas kurang lebih dari 3 meter setelah lokomotif melewati tiang sinyal atau setelah roda lokomotif melewati axle counter, yaitu pada pendeteksi keberadaan KI kereta pada jalur.
sinyal lampu akan berubah menjadi merah menandakan kereta yang datang di belakangnya harus berhenti di depan dia sinyal tersebut. Nah, sinyal akan berubah menjadi warna kuning yang menunjukkan kereta itu boleh berjalan dan kereta harus hati-hati atau berjalan kecepatan tertentu. Kereta tertahan sinyal masuk stasiun yaitu untuk lampu sinyal warna merah. Itu ada excel counternya ya, menandakan. Nah, terus ini ada sinyal langsir. Jadi sinyal langsir ini adalah pergerakan rangkaian kereta, gerbong, atau hanya lokomotif berpindah jalur rel. Sinyal langsir terdiri dari 3 lampu yang membentuk huruf lampu berwarna dan 2 berwarna putih. Jika lampu merah menandakan maka lampu akan mati, sebaliknya. Inilah contoh tuh yang gambar pertama untuk arah keretanya. Lampu 2 jika berwarna putih artinya jalur sudah aman dilangsirkan. Terus yang ketiga ada ketika kereta sudah dilewati sinyal langsir dan roda kereta melewati aksi counter, maka lampu sinyal akan berubah kembali. Yang keempat ada sinyal sudah kembali berwarna merah lagi. Terus ini adalah untuk simbol-simbol sinyal. Beberapa sinyal masuk, sinyal blok otomatis, sinyal pendahulu masuk, sinyal pendahulu keluar, ada sinyal ulang, sinyal darurat, sinyal langsir rendah, sinyal langsir tinggi, sinyal langsir terhubung dengan sinyal keluar, sinyal petunjuk batas kecepatan, sinyal petunjuk jurusan, sinyal petunjuk berjalan di jalur kiri, ada aspek merah, aspek kuning, aspek hijau. Nah, ini untuk contoh tanda-tanda semboyan pada jalur kereta api pada siang hari dan malam hari itu kondisinya berbeda ya teman-teman. Jadi terus yang kedua ada kereta api tidak boleh berjalan melewati angka yang ditunjukkan di siang hari, ada batas kecepatannya. Terus untuk syarat kereta harus berhenti, kapan kereta harus berjalan, terus kapan untuk hati-hati secara terbatas. Terus Wesel biasa menuju ke blok, terus indikasi kedudukan sinyal masuk, ada pemberitahuan pada sinyal muka, ada sinyal utama, tanda wesel biasa, tanda sinyal masuk dan apa sinyal muka. Nah, contoh-contoh pada semboyannya. Terus ada lokomotif dinas langsir pada siang hari dan pada malam hari, menunjukkan 2 kereta ya. Ini contohnya, bawahnya itu contoh gambar real di lapangannya. Terus menunjukkan kereta api pada siang, pada malam. Biasanya kalau untuk siang hari itu ada semboyan tanda mukanya ya, kalau malam ada. Untuk penunjuk masinis langsir lampu kira itu pada siang hari, dan pada malam hari dia pakai lampu lentera agar lihat. Di semboyan 55A1 dan 552 itu adalah semboyan untuk mengaktifkan adanya satu berita. Semboyan 55A1 itu berarti kereta menuju jurusan hilir, sedangkan 552 kereta menuju jurusan udik. Semboyan 55A1 disembunyikan dengan 1 kali serangkaian bunyian gentar, dan sedangkan semboyan 55A2 dibunyikan dengan 2 kali serangkaian bunyi gentar. Dan semboyan 55B adalah semboyan yang mengartikan adanya pembatalan. Semboyan ini dibunyikan sebanyak 4 kali serangkaian bunyi gentar. Semboyan 55C adalah semboyan yang mengartikan adalah peristiwa bahaya, jadi ada bahaya dia akan hidup. Dan semboyan ini dibunyikan 8 kali untuk serangkaian bunyi gentar. Semboyan 55D adalah semboyan mengartikan dinas berakhir, dan semboyan ini dibunyikan serangkaian bunyi. 2D adalah serangkaian yang akan dibunyikan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Baik.